tujuh aset, yang memang tujuh aset ini adalah menyangkut semua modal yang ada di sekolah kita. Nah, tujuh aset ini yang nantinya bisa berdampak positif untuk murid, yang bisa diterapkan untuk dijadikan sebuah pembelajaran, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Jadi nantinya dari tujuh aset itu, karena saya memiliki sebuah program yaitu program GEMES. GEMES itu adalah tujuan, GEMES dari program yang akan saya kembangkan yaitu GEMES. Apa itu GEMES? Gerakan Mengurangi Sampah. Saya mengambil program ini memang saya lihat situasi nyata di sekolah kami di UPTSDN Terbali. Kita dan kepedulian anak terhadap lingkungan itu memang masih minim. Jadi saya ambil kegiatan seperti ini supaya lingkungan yang ada di sekolah kita memaksimal mungkin supaya sampah yang ada di sekolah kita tidak ada. Jadi mungkin insya Allah nanti dengan program GEMES ini bisa perlahan-lahan sampah yang ada di sekolah bisa tuntas, tidak ada yang buang sampah sembarangan dan lain-lain. Ya, program GEMES ini adalah program yang dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Peserta didik juga terbiasa membuang sampah pada tempatnya, menanamkan kepedulian dan kesadaran bagi seluruh warga sekolah agar peduli terhadap lingkungannya sendiri, baik di rumah maupun di sekolah. Melalui program GEMES inilah upaya dalam mengatasi permasalahan sampah di sekolah. Jadi saya melakukan program GEMES ini memang yang tadinya melihat sampah anak-anak membuang sampah tidak masuk di tong sampah tapi di mana-mana. Nah, mungkin dengan program GEMES ini saya pasti dengan bantuan wali murid terutamanya, karena dengan adanya kerjasama dengan wali murid inilah nanti juga ibu kepala sekolah, bapak komite, juga anak-anak yang nantinya sebagai terjun langsung dalam kegiatan itu pasti insya Allah akan berhasil. Tanpa dukungan bapak ibu semua, program ini juga tidak akan bisa berjalan nantinya. Program GEMES ini nantinya dilakukan 10 menit setelah istirahat selesai. Jadi sebelum masuk ke kelas, setelah istirahat anak-anak memang sudah belajar ada di depan ruang guru itu sudah pernah terlihat banyak sampah itu pasti. Akhirnya dengan mungkin dengan kegiatan GEMES ini semua anak-anak bisa bergerak secara bersama-sama untuk meminimalisir sampah yang ada di sekolah. Dimasukkan ke tong sampah 10 menit. Ada nanti sirine yang berbunyi. Jadi ada tanda, sudah ada waktunya mengut sampah. Anak-anak langsung nyari. Yang ada di sekitarnya ada. Silakan dicari. 10 menit sudah. Habis itu cuci tangan, baru masuk ke kelas. Insya Allah program ini kalau saya diizinkan ibu kepala sekolah setelah hari raya, program ini ingin saya lakukan itu karena manfaatnya luar biasa nantinya. Ya. Tujuan program GEMES ini yaitu salah satu upaya untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihan dengan cara gerakan mengukur sampah yang ada di lingkungan sekolah. Sasaran program yaitu siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang dilakukan setelah jam istirahat. Alasan pemberian program yang pertama yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang asri, bersih, sehat dan nyaman, meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, memperkuat gotong royong dan kebersamaan. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter murid dengan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini profil belajar Pancasila di 6 ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya gerakan GEMES ini yang pertama yaitu beriman dan bertakwa. Yang saya maksudkan program ini hanya ada masuk di komponen profil Pancasila ada 4. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk menanamkan karakter bahwa
sedikit kok banyak sampah. Itu pasti anak merasa sudah kelihatan anak yang berjiwa-jiwa seperti itu tuh kalau lihat sampah insya Allah nanti dia akan bergerak sendiri hatinya. Nah ini yang kedua yaitu kreatif. Kreatif menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan melatih murid dalam mengolah sampah. Jadi dan menjadikan benda yang sangat berharga. Sampah di dalam sampah itu pasti ada yang bisa kita manfaatkan seperti botol, gelas, ataupun nanti tikus. Bekerjasama dengan kader lingkungan yang ada di kelurahan Ibu Ani, ya, bank sampahnya, dibuat dimasukkan dan itu nanti masuk Adiwiyata ada itu. Ya, Adiwiyata untuk bank sampah anak-anak dibawa langsung dibawa ke yang apa? Kader lingkungannya ya Bu ya. Nah, itu nanti ditimbang, anak-anak ada catatannya itu juga masuk di Adiwiyata nanti. Beberapa uangnya itu bisa masukkan kasnya nanti ini Bu bisa untuk beli buku. Nah, itu untuk Adiwiyatanya seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Nah, yang ketiga yaitu bergotong royong, membangun dan meningkatkan kepemimpinan murid dalam hal keterampilan sosial, mempererat hubungan persaudaraan dan bersama antar sesama murid, membantu membangun rasa percaya diri pada murid. Yang keempat yaitu mandiri, membentuk kepemimpinan murid dalam hal pembentukan karakter yang mandiri dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, nanti dari empat yang tadi profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Profil pelajar Pancasila 6 ya. Nah, ada yang bisa menyanyi profil pelajar Pancasila? Ayo menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ayo coba. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah itu nanti dari komponen profil pelajar Malaysia Pancasila dalam program Gemes ini ada 4 yang untuk kesiswa. Jadi belajarnya nanti lebih untuk ke sampah bisa diolah hanya dari uang. Lama-lama mumpung ada Bu Ani di sini sebagai kader lingkungan di kelurahan. Nah ini pada program Gemes ini ya pada tahap ini namanya tahapan baca. Jadi itu tahapan baca itu ada B, A, D, E, A. Jadi B-nya buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, D-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya nanti adalah aksinya. Jadi jadi A-nya itu nanti aksi nyatanya. Dan pada tahapan B, buat pertanyaan di sini yaitu pasti di hati Bapak Ibu Dewan itu juga merasakan apa caranya program Gemes itu akan berjalan dengan lancar. Bagaimana cara meningkatkan pertama kesadaran diri pada murid dalam menjaga lingkungan melalui program Gemes. Pasti mengajak para pemangku kepentingan sekolah seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid untuk bekerjasama dalam kegiatan misi dan visi yang ada di sekolah ya. Nah nanti rencananya yaitu melibatkan murid terutama karena kegiatan Gemes ini yang bergerak murid dan guru terutama yang ada di sekolah ya. Next, ambil pelajaran di sini. Kegiatan apa yang menarik minat murid agar mau peduli terhadap lingkungan. Nanti tindakan yang dilakukan Bapak Ibu Dewan Guru nantinya melakukan observasi langsung. Melakukan observasi langsung pengalaman dan minat anak dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan memberikan pertanyaan pemancing bagi murid tentang interaksi dengan lingkungan. Rencananya nanti yaitu melibatkan murid dalam kegiatan observasi menjaga kebersihan lingkungan. Nah,
saat kita melakukan program gemes, yang pertama pasti modal manusia. Modal manusia, ini asetnya ada 7. Kita ambil modal manusia, pasti yang melakukan adalah di situ pasti penanggung jawab ibu kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid. Nah, itu yang bergerak pasti itu. Yang kedua modal fisik. Modal fisik yaitu halaman sekolah, taman sekolah, ruang kelas. Dan modal sosialnya menjalin kerjasama dengan wali murid dan stakeholder sekolah ya. Nah, itu nanti dikerjakan paling enggak 1 minggu untuk melakukan program awal dulu seperti itu ya. Nah, yang awal tadi juga sama, modal manusianya juga, modal fisiknya juga sama, dan modal sosial. Yang gali mimpi, karena gemes program gemes ini jadi seperti mimpi, tapi kita harus lakukan. Nah, supaya apa? Biar kita punya tujuan, biar lingkungan di sekitar sekolah bersih. Nah, ini perubahan apa yang terjadi jika program gemes ini bisa terwujud? Wah, itu perubahan. Pasti perubahannya apa? Lingkungan menjadi bersih, anak-anak nyaman, senang lihatnya ya. Nah, modalnya siapa saja nanti aset yang kita pakai di situ ada. Nah, itu kader lingkungan masuk. Nah, nanti kita sama-sama itu untuk bisa masuk ternyata dan kita itu nanti itu. Modal fisiknya juga, terus modal sosial. Dan D, dapatkan rencana bagaimana program ini dapat masuk dalam jadwal keseharian sekolah. Pasti nanti kita buat program. Karena ini program, insya Allah saya akan membuat program ini agar bisa berjalan setelah, rencana saya adalah setelah hari raya. Jadi saya nanti buat program biar berjalan, nanti saya ajukan kepada ibu kepala sekolah untuk di ACC. Nah, nanti kita bekerja sama semuanya ya. Nah, modal manusia juga itu sama, ada kader lingkungan, ya, HP, murid, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Jadi rencana aksinya di sini nanti. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang terlibat. Nah, itu nanti semua yang bertanggung jawab dalam kegiatan adalah ibu kepala sekolah. Yang terlibat nantinya adalah terutama siswa, guru. Tiap hari, kalau yang Senin sampai Sabtunya setiap hari pasti siswa dan guru. Untuk wali murid pasti 1 bulan sekali